Menikahi janda Ting-Ting. Bab 070. Aku juga sama kecewanya setelah mengetahui fakta tentang kematian ibu. Tapi, setidaknya berikan dia kesempatan untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Hukuman pidana, sanksi sosial, semua akan dia jalankan setelah kondisi mentalnya membaik. Jadi tolong, berikan dia semangat hidup, lanjut Chelsea. Meski kalian gagal menjadi pasangan, jangan pernah gagal menjadi orang tua. Jenguklah dia, meski hanya sekali. Denyut di pipi Waldan tidak sebanding dengan rasa nyeri di hatinya setelah mendengar ucapan Chelsea. Ia sampai lupa jika mereka adalah orang tua, bukan hanya pasangan yang telah gagal. Kamu benar. Emosiku terlalu menggebu, sampai aku lupa jika dia ibu dari anakku. Sesuai dengan ucapan kamu, aku akan menjenguknya. Terima kasih, dan maaf, Waldan mengulurkan tangannya ke hadapan Chelsea. Namun, yang menyambut dan menjabat tangannya malah Arman. Mantan komandannya itu bergerak cepat, dengan ekspresi wajah tak menyenangkan. Tidak perlu minta maaf, ucap Arman, masih berusaha untuk tersenyum. Silakan pergi sekarang. Waktu kamu di luar lapas hanya tersisa 1 jam lagi. Kakak dan mertuamu juga ada di sana. Kepala Waldan mengangguk dengan ekspresi wajah yang sedikit kesal saat melihat sikap posesif Arman kepada Chelsea. Jabatan tangan itu segera ia lepaskan lalu beranjak pergi dengan didampingi Rusdi dan 1 petugas kepolisian lainnya. Dan, gas balik. Biar saya yang ngurus di sini, ucap Rusdi saat melewati Arman dan Chelsea. Saya nyusul ke puncak nanti bareng tim Bareskrim. Penasaran sama TKP-nya? Arman hanya menanggapi dengan anggukan kepala dan membiarkan Rusdi pergi mendampingi Waldan ke ruangan ICU di mana Nada dirawat intensif. Sekarang tinggal mereka berdua di depan ruangan NICU. Kata dokter, kondisi B. Bir Sumbing Nawa bisa dioperasi jika usianya sudah cukup. Alhamdulillah jari-jari tangannya bisa dioperasi juga nanti. Aku jadi lega meski Mbak Nia kelihatan tidak suka, tapi ada Mama Nada yang terlihat menerima dan menyayangi Nawa. Nawa. Dahi Arman mengerut. Sejak kapan bayi itu punya nama? Sejak tadi. Chelsea ikut menoleh, bersitatap dengan Arman. Nawa, Nada Waldan. Kepanjangannya, Nawang Wulan. Neneknya saja setuju. Baiknya. Sudut bibir Arman kembali terangkat membentuk seringai tipis. Cukup untuk mendeskripsikan kecemburuannya. Cie, ketemu mantan suami, disentuh lagi pipinya, gemes. Bukan disentuh ya, tapi aku empar, sahut Chelsea tak mau kalah. Cemburu sama Mas Waldan, maaf Anda salah orang Pak Kasat. Karena aku mengagumi laki-laki lain, alim, bijaksana, panutan semua orang. Niat awal Arman hanya bercanda, tapi malah keterusan. Rahang wajahnya sampai menegang mendengar ucapan terakhir Chelsea. Jadi, siapa laki-laki itu? Lebih tampan dari suamimu ini. Chelsea mengangkat dagunya sambil bersedekap dada. Sangat sempurna. Dia adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mau saingan. Tanpa menunggu jawaban Arman, Chelsea segera bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Cek, dasar. Arman masih berkacak pinggang, memandangi kepergian Chelsea. Ya jelas kalah saing kalau gitu. Chelsea tunggu aku. Arman melangkah cepat, mensejajarkan langkahnya dengan Chelsea. Merangkul dan mengecup kening. 2. Istrinya berkali-kali sepanjang jalan keluar, tanpa mempedulikan orang-orang yang berlalu lalang. Di sudut koridor, seseorang sedang memperhatikan pasangan suami istri itu sambil membuka tutup pemantik api di tangannya secara berulang kali. Saat Chelsea dan Arman tak lagi terlihat, ia pun beranjak pergi dengan langkah cepat. Di ruangan ICU,
Waldan berdiri di samping berangkar memperhatikan nada yang begitu kurus dan pucat. Ya, pertemuan terakhir mereka saat sidang putusan vonis enak bulan lalu. Kamu harus tetap hidup demi anak kita. Tapi, maaf, aku tidak bisa bersamamu lagi. Mungkin, aku akan menyendiri seumur hidupku karena penyesalan besarku menyia-nyiakan Chelsea. Kau lihat sendiri, bukan? Pria itu sangat menyayangi dan meratukan Chelsea. Ekspektasi kita bahwa hubungan mereka tidak akan bertahan lama, ternyata salah besar. Aku bisa melihat cinta yang begitu besar di mata Chelsea untuk komandan. Begitu juga sebaliknya. Ungkapan-ungkapan itu terus terlontar di hadapan Nada yang masih dalam kondisi kritis. Entahlah, isi pikiran Waldan hanya tentang penyesalan itu, hingga di saat bersamaan Nada pun, yang ia bahas adalah tentang kehidupan Chelsea yang sekarang. Di luar ruangan, Mbak Nia kembali duduk setelah menengintip Waldan di dalam sana. Di samping Mama Nada, ia bersedekap dada lalu berdeham untuk memancing perhatian orang yang ada di sana. Kalau Nada sudah sadar dan masuk RSJ lagi, bayinya langsung bawa pulang ke Bandung aja. Saya nggak mau ngurusan 4K cacat seperti itu. Jangan pernah bawa ke rumah juga, karena sangat memalukan. Rusdi dan rekannya yang sedang bersandar di tembok ruangan saling menatap satu sama lain saat mendengar ucapan Mbak Nia. Tanpa kamu suruh pun, Nawa akan saya bawa tinggal bersama kami di Bandung. Ingat, suatu hari jika cucuku tumbuh besar, sudah tidak cacat lagi, jangan dicari, apalagi diakui. Haha. Suara tawa sinis Mbak Nia terdengar pelan. Waldan pun malu punya anak begitu, ngapain juga dia mau lihat-lihat lagi. Enggak juga tuh, malah Waldan lebih malu lagi punya kakak seperti sampean, sahut Rusdi tak kalah sinisnya. Jangan julid bude, malaikat sampai kewalahan itu, nyatat dosanya. Sudut bibir Mbak Nia terangkat, melirik sinis ke arah Rusdi yang sedang cekikikan bersama rekannya. Ia memilih tak lagi bicara meski dalam hati tentunya rasa kesal itu tidak akan pernah hilang. Di tempat lain, seseorang kembali mendatangi Lydia di lapas tahanan kelas IA. Seperti biasa, ia membawa makanan cepat saji kesukaan wanita itu. Aku pikir kamu sudah nuh diri seperti pernyataanmu hari itu. Tapi ternyata masih bernafas, dan makin babak belur, haha. Jangan tertawa, ucap Lydia dengan kesal. Sudah berapa kali aku bilang, jangan datang jika hanya ingin menertawaiku. Kau bahkan lebih buruk dariku. Jangan bicara terlalu kasar pada yang lebih tua. Lah membuka kotak makanan itu. Makanlah selagi hangat. Aku datang hanya untuk memberitahumu bahwa Nada sedang S3 karat. Padahal, aku pikir dia sudah dijual ke luar negeri, tapi sialnya pasutri barbar itu menyelamatkannya. Kau ingin dia cepat mati. Lydia menatap orang di hadapannya sambil menyondongkan badan ke depan. Tidak juga sih. Nada tahu siapa aku dan itu sangat bahaya. Untung saja, kondisinya sekarang tidak memungkinkan untuk mengungkapkan semuanya. Hembusan napas Lydia terdengar bergetar saat melihat orang itu terkekeh sendiri. Jangan menganggap 3. remeh wanita kampung itu. Dia bisa saja membuatmu berakhir sepertiku. Cek, haha. Aku sudah cukup mengenalnya. Dia hanya seorang wanita polos dan gampang mengasihani orang. Sebelum menargetkannya, aku punya urusan penting dengan supir setia Oma Lusita. Pria tua itu benar-benar tidak bisa disepelekan, dia menyimpan banyak rahasia. Cek, kau gila harta, meski bukan bagian dari mereka. Diamlah, tatapan matamu membuat aku ingin mengejarmu. Aku cukup berhati-hati, halus sampai tak ada yang menyadarinya. Kalau begitu buat mereka hancur, dan aku akan diam selamanya, ucap Lydia berbisik. Kepalanya kembali menunduk,
melahap makanan kesukaannya dengan rakus, hingga berserakan kemana-mana. Malam ini, karena tim dari Bareskrim Pusat datang untuk melakukan penyidikan di villa sebelah, Arman pun ikut andil untuk memberikan keterangan dan kesaksiannya sebagai orang yang terlibat langsung dalam masalah itu. Rusdi juga berada di lokasi meski kasus itu bukan bagian dari wilayah tugasnya. Lah penasaran dan ingin jalan-jalan, meski tidak ikut dalam penyidikan. Setelah beberapa saat memantau, ia menghampiri Arman di halaman depan. Mau pulang? Iya. Arman menoleh kepada anak buahnya itu. Loh, kamu belum pulang? Dan, saya nginep ya, malas pulang malam, cuman naik motor soalnya. Boleh saja. Ada 2 kamar di lantai dasar, tapi jangan coba-coba naik ke lantai atas saat tengah malam. Heh. Rusdi terus menyamakan langkahnya dan Arman. Ada penunggu di lantai atas. Tidak juga. Setiap tengah malam sampai dini hari biasanya kami lagi proses produksi. Apalagi sebentar lagi liburku habis, jadi harus lebih gencar. Oh alah. Rusdi tak lagi merasa penasaran setelah mendengar penuturan Arman. Bersyukur dan, sekarang tinggal proses produksi aja. Lah saya pabriknya aja belum ada. Jadi kepikiran ucapan Pak Kapolres. Lanjut Rusdi semabari terus berjalan santai ke villa Arman. Kalau sampai naik pangkat nanti, saya nggak nikah, apa benar bakalan dipindahkan ke pedalaman? Sejak kapan kamu jadi baperan gitu, Rus? Arman sampai terkekeh sendiri. Itu bercanda, tapi ya, kalau ada lebih bagus lagi. Kamu bisa ngerasain experience punya istri itu gimana? Belum ketemu. Dulu saya pernah nyatain perasaan ke perempuan lewat WA. Saya kirimin video yang membahas tentang keutamaan ta'aruf, malah dibalas pakai doa tolak bala. Opo raiku iki mirip gedus gembel. Bahu Arman sampai bergetar, saat tak bisa menahan tawa. Obrolan mereka pun kembali berlanjut sesaat setelah sampai di villa. Sedangkan Chelsea sepertinya masih tertidur di lantai 2. Sekitar jam 11 malam, Arman kembali ke kamar sambil membawa segelas kopi hitam buatan Rusdi. Karena minuman bawaannya itu pula, Chelsea langsung menghampirinya dengan ekspresi tak biasa. Ternyata kamu belum tidur. Aku malah asik ngobrol sama Rusdi, di bawah. Sebelum menjawab, Chelsea mengambil alih cangkir di tangan suaminya. Kita lagi program loh mas. Jangan minum kopi. Coba ganti dengan jus. 4. Maaf, tersenyum penuh arti sambil mengusap leher belakangnya. Terkadang ia masih sering lupa, sedangkan Chelsea sangat disiplin tentang gaya hidup mereka sekarang. Kalau gagal, aku mau coba inseminasi atau bayi tabung, lanjut Chelsea saat meletakkan cangkir itu ke atas meja. Kamu masih ke bawah hati karena sindiran kakak Waldan di rumah sakit tadi. Sejenak Chelsea terdiam membayangkan ekspresi dan kata-kata Mbak Nia kepadanya di depan ICU, pagi tadi. Kalau sudah hampir setahun, mungkin rahimmu rusak karena keguguran itu. Kasihan suamimu aja sih. Ucapan Mbak Nia. Ya, tadinya nggak mau baper, tapi lama-lama kepikiran juga. Aku bukannya gak sabar, tapi aku mau mas juga serius. Chelsea menoleh menatap suaminya dengan mata berkaca. Aku mual, makan telur tiap pagi, minum susu. Tapi mas gak makan dan minum sama sekali. Sekarang malah ngopi. Ngerti gak sih, perasaanku gimana? Arman masih terdiam memperhatikan Chelsea yang sedang melipat sajadah dengan kesal. Di saat seperti ini nyalinya langsung ciut, seolah kehilangan sisi garangnya saat berada di lapangan. Tanpa bicara apapun Arman menarik laci meja nakas. Mengambil 3 pil vitamin yang memang belum pernah dimakan sama sekali, karena ia adalah tipe pria yang tidak suka mengkonsumsi obat atau vitamin.
Ditelannya 3 pil itu, dan didorong dengan sebotol air mineral sampai tandas tak bersisa. Ia kembali beranjak mendekati Chelsea di sofa sambil membuka jaket dan kaos oblong hitam yang menutupi 13 kuk atletisnya. Maunya kapan? Apanya? Pipi Chelsea menggelembung cemburut saat berbalik menatap Arman. Hamilnya. Ya, pasrah, ini juga lagi ikhtiarkan. Kali ini ikhtiarku lebih serius, jangan coba-coba minta berhenti. Tanpa aba-aba Arman menarik tekuk leher Chelsea, hingga bir mereka saling tertaut. Bir tiga bahkannya tubuh Chelsea di atas sofa panjang berbahan bludru biru. Tangan kekarnya menarik piaya satin tipis itu hingga robek dan dilempar ke sembarang arah. Mas. Arman kembali membungkam dengan klum 4N, seolah tak ingin memberikan celah untuk wanita itu menghentikan aktivitasnya. Kali ini, ia tidak akan membiarkan Chelsea sedih karena hal serupa, apalagi mendengarkan hinaan dari orang-orang di sekitar mereka. Di bawah, tepatnya di sofa ruang tengah, Rusdi masih asik menonton televisi sambil mengunyah makanan ringan dan menyeruput kopi buatannya. Jam segini, Komandan dan Bukasat lagi produksi Kaliyah. Rusdi berdecak saat membayangkan ucapan Arman tadi, "Ya Allah, kirimkan aku tambatan hati juga." Janda pun gak apa-apa, apalagi kalau speknya seperti Bukasat, gak nolak sama sekali, gumamnya sambil mengunyah keripik. Setelah liburan singkat itu, mereka kembali beraktivitas seperti semula. Arman sibuk penyidikan, rapat dan kadang pulang pergi luar kota dalam sehari. 5. Sedangkan Chelsea mulai produktif mengikuti anjuran Pak Indra sebagai tangan kanan Oma Lusita untuk ikut sesi kuliah online untuk mempelajari manajemen bisnis. Belum lagi aktivitas yang lain, seperti olahraga menti gamba yang masih rutin Chelsea ikuti seminggu sekali. Jogging, kegiatan bayangkari dan masih banyak hal lain yang harus Chelsea ikuti dengan waktu yang sudah diatur untuk menyeimbangkan dengan waktu istirahatnya. Sesi kuliah online baru saja selesai. Chelsea menutup laptopnya sambil menoleh memandangi Rania yang sedang menyikat tepi kolam ikan hias di taman samping. "Ran, sudah aku bilang jangan dikerjain. Itu bukan tugas kamu, Dek. Sambil nungguin ibu belajar, saya kerjain yang ada. Lumayan daripada duduk aja." Chelsea menghembus napas panjang melihat betapa rajinnya gadis muda itu. Malah terkadang Rania menyemir semua sepatu kerja Arman, mencuci mobil dan menyapu taman. "Aku sudah selesai. Antarin ke Masjid Al-Rahman yuk. Aku mau murajaah sama anak-anak pondok dekat sana, sambil nunggu Mas Arman pulang." Aktivitas Rania terhenti sebentar, memandangi Chelsea dengan kening mengerut. "Bu Chelsea, mau ke masjid?" Sekarang. Karena nanti malam, aku dan Mas Arman mau jenguk Nada di rumah sakit." Meski masih koma, tapi katanya dia mulai merespon. "Tunggu." Rania segera naik, menghampiri Chelsea sambil membersihkan tangannya. "Ini akhir bulan kan? Biasanya Bu Chelsea datang bulan, dan bilang nggak bisa salat dan ngaji. Telat atau sudah selesai?" Kedua mata Chelsea mengerjap, bingung. Sepertinya ia terlalu sibuk 1 bulan ini sampai melupakan hal itu. Datang bulan 6. Kenapa? Melihat ekspresi sang majikan berubah, Rania pun menarik kursi dan segera duduk. "Jangan-jangan ibu hamil? Sudah sebulan lebih sejak liburan ke puncak. Coba cek yuk." Keraguan yang begitu nyata terpapar dari ekspresi wajah Chelsea yang tidak menunjukkan antusiasme. Bukan karena tidak berharap, tapi ia tidak ingin kecewa jika pada akhirnya, hasil tes menunjukkan tanda negatif. "Dulu, waktu kehamilan pertama, aku mual, pusing, lemas dan sensitif,"
jelas Chelsea sambil mencoba mengingat-ingat momen kehamilan pertamanya. Tapi sekarang, aku biasa saja malah aktif beraktivitas. Sepertinya mungkin. Ini pasti hanya efek lelah, dan kurang tidur, makanya telat. Saya sih nggak berpengalaman. Cuma saran saya, lebih baik mencari tahu, daripada terlambat seperti dulu. Entah hasilnya negatif atau positif, ibu harus siap, karena ini bagian dari proses, benar nggak? Chelsea hanya tersenyum kecil saat mendengarkan penuturan Rania yang cukup masuk ke logikanya. Namun, ia berusaha untuk tidak terlalu berharap, agar tidak kecewa dan akhirnya membenahi Arman. Niat untuk berangkat ke masjid pun, ia urungkan saja. Karena pikirannya yang tiba-tiba terbagi. Beberapa dokumen yang diberikan Pak Indra untuk dipelajari pun, hanya Chelsea pandangi di atas meja sofa, kamarnya. Ragu-ragu, Chelsea berdiri di depan cermin meja rias, menyibak kemeja yang ia pakai hingga sebagian P3 rutnya. Terlihat. Beneran ada nggak? Iya. Tangannya mengusap-usap perut yang masih rata. Ya Allah, jadi penasaran tapi takut kecewa. Cukup lama Chelsea berdiri di depan cermin. Masih takut, tidak percaya tapi penasaran. Beberapa saat kemudian, ia menarik laci meja riasnya, mengambil tespek yang sudah lama ia beli, lalu beranjak masuk ke dalam kamar mandi. Di lain sisi, Pak Kusnaidi terlihat begitu tegang saat sampai di depan salah satu restoran Jepang. Sebelum turun, beliau terdiam, memandangi foto Usang yang selalu diselipkan di dompetnya. Entah apa yang ia pikirkan, sehingga tertegun begitu lama. Namun, ketika beranjak turun, ekspresinya berubah lebih tenang. Berjalan cepat, mengikuti arahan seorang pelayan restoran menuju ruang VIP.